Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi alhamdulillah kawan-kawan semua wartawan dan rumah. Ini saya perlu menyampaikan ada beberapa hal mungkin menyangkut kondisi penanganan COVID atau pasien COVID terkini. Pertama, dalam hal bagaimana tanggung jawab pemerintah untuk menjaga keselamatan dan kesehatan masyarakat, memang perlu kebijakan-kebijakan ketika terjadinya penularan dan sudah terjadinya yang konfirmasi positif untuk melakukan penanganan yang cepat dan tepat. Nah, kebijakannya adalah waktu pemerintahan kami sama Pak Bupati itu bagaimana kami coba memperkecil penyebaran orang yang terpapar COVID ini. Itu baik dari awal reaktif, kami tindak lanjuti dengan rapid test banyak kan, lalu banyak reaktif. Selanjutnya setelah itu kami melakukan karantina terpusat. Tujuannya apa? Segera cepat supaya tidak terjadinya penyebaran secara luas. Nah, ini tujuan itu kami laksanakan dalam rangka menjamin supaya penyebarannya tidak menjalar antar di rumah dan lingkungan sekitarnya. Dan ini harus gerak cepat supaya nanti kalau tidak terkontrol dari sisi bagaimana penanganan akan terjadinya lonjakan yang tidak terkendali. Itu. Jadi dilakukanlah kebijakan bahwa perlu karantina terpusat. Itu latar belakangnya. Yang kedua, kondisinya juga kami melihat di beberapa tempat, hampir seluruh desa. Ini bersama saya hadir hari ini bagian penanggung jawab Pasyansus atau yang karantina. Di belakang saya ada camat, ada para ketua kerukunan kepala desa KKD setanah laut hadir. Tadi kami merumuskan bersama. Nah, kebijakan itu kami melihat setelah diskusi dari awal sebelumnya bahwa kondisi masing-masing tempat isolasi mandiri masyarakat ini tidak selayaknya seperti di kota. Tidak selayaknya di kota, mungkin seperti di kompleks perumahan atau apa. Sehingga tentunya pemerintah harus berperan bagaimana membantu supaya penyebaran ini tidak terjadi di lingkungan rumah dan lingkungan sekitarnya. Sehingga dengan keterbatasan infrastruktur dan fasilitas yang ada di desa, baik itu di rumah masyarakat, kami ambil alih. Tetapi itu dalam mengatasi jangka pendek. Jangka pendek kami harus kami atasi itu supaya penyebaran tidak menyebar. Tapi nanti ketika COVID ini berlangsung lama, tidak tahu kapan selesainya, jadi kami tetap juga mengedukasi untuk persiapan jangka panjang atau menengah jangka panjang nanti akan ada isolasi di rumah. Tapi dengan proses edukasi yang memakan waktu. Saat ini bagaimana mengatasi grafik lagi naik, ya harus segera cepat isolasi secara terpusat. Supaya struktur dan pelayanan dan standar SOP-nya juga standar. Kalau kami serahkan begitu saja, tentunya ya kasihan pemerintahan desa, pemerintahan kecamatan serba keterbatasannya nantinya. Nah, ini kami laksanakan. Tetapi kemarin tanggal 28 Maret, 28 Mei ya, kita Pak Camat sama ini, kita ada rapat juga. Melihat lonjakan seperti ini, kami mengantisipasi kalau terpusat terlalu banyak nanti otomatis tidak mampu lagi daerah kabupaten. Kita siapkan juga terpusat di kecamatan. Itu kalau tidak mampu di Eksekutif Yasin, Badan Diklat dan Yasin Sarang-Alang, kita akan kecamatan. Tetapi saya sudah memerintahkan Dinas Kesehatan dengan pihak terkait untuk memberikan edukasi, menyiapkan tempat-tempat mana sih masyarakat yang akan rumah-rumah yang layak untuk dilakukan isolasi mandiri. Nah, tetapi kebijakan itu pun kami sudah dari awal ketika itu ibu hamil, anak-anak dan juga orang tua yang sudah jompo, yang kami berikan kesempatan mereka dengan komitmen dengan pemerintahan desa dan kecamatan diberi kesempatan untuk mereka isolasi mandiri. Nah, dengan perkembangan seperti ini tentunya bertambah segala macamnya yang jumlah yang reaktif dan semakin banyaknya kami rapid test. Kalau kami tidak rapid test makin tidak terdeteksi. Kami harus memisahkan mana yang reaktif mana tidak. Nah, ini ternyata kondisinya semakin tambah banyak. Memang ada kekurangan daripada karantina terpusat ini. Lamanya menunggu daripada hasil swab. Kami sudah mengambil langkah sebulan yang lalu bagaimana mempercepat hasil swab sampai pada posisi yang biasanya hasil swab itu PTM-nya itu dapat bantuan provinsi dan pusat, kami beli sendiri. Sudah dilakukan itu sebelum bulan puasa ya, sebelum bulan puasa. Nah, kembali lagi ketika beli PTM sticknya untuk pasiennya itu mempercepat itu bukan barang yang ada di dalam negeri. Kami harus kerja-kejaran sampai karena seluruh Indonesia memerlukan itu.
Akhirnya terlambat sampai ke luar negeri kita ambil ya, mungkin dengan dari dinas kesehatan itu 1 bulan baru kemarin datang 10.000. Berarti 10.000 ada 5.000 nanti orang yang reaktif itu bisa diambil PTM, diambil swabnya, itu terselesaikan. Tetapi kembali lagi hasil PCR-nya atau hasil swabnya apakah itu positif atau negatif tergantung labnya di Banjarbaru. Saya sudah diskusi dengan tim penanganan bagaimana mempercepat supaya lab ini juga sampai dipikir alternatif, mungkin adakah porsi sendiri untuk tanah laut atau apa segala macamnya di lab sana. Ternyata memang saat ini di tanah laut itu sama-sama semuanya di Banjarbaru. Di Banjarbaru ini 13 kabupaten kota semuanya di sana. Terus Kalteng di sana juga, informasi dari dinas kesehatannya. Termasuk waktu penerbangan terbatas itu Kaltim pun mengantar ke sini. Akhirnya yang kemarin berjalan 3 hari, akhirnya berjalan seminggu, 10 hari sampai 20 harian. Nah, kami ingin mempercepat lagi sampai saya sampaikan koordinasi Rumah Sakit Bu Yasin Sarangalang sama dinas kesehatan coba beli alatnya. Karena kami memohon juga agar dapat yang seperti di bantuan BPBD, yang seperti mungkin di Jawa. Tetapi ya kembali lagi yang memohon kan sekarang seluruh kabupaten 500 kota ini semuanya minta. Akhirnya kita mau beli, tapi beli pun prosesnya lama. Mungkin mudah-mudahan dalam waktu dekat kita akan keluar. Nah, jadi kondisi masalah ini sudah kami bicarakan sebelum mungkin ada gejolak-gejolak yang ada 1 bulan yang lalu. Kendala-kendala ini kita atasi pelan-pelan, tetapi ya mungkin kondisi saat ini, kejadian kemarin saya sampaikan kronologisnya, mungkin nanti dari Mas Yansus itu sebetulnya bukan ada memang yang bisa memahami, teman berawal dari ketika ada pemindahan 18 orang yang terkonfirmasi, kami ingin menyampaikan menggesernya, mereka ada yang satu tidak sepakat bahwa kami seolah dipitnah dia positif gitu kan, dan minta hari itu juga hasil tanda tangan lab Banjarbaru, sedangkan kami dapat data itu bisa dikirim lewat WA. Daftar-daftar itu tengah malam dapat data, kita rapikan, kita pun semuanya baru tindak lanjuti. Nah, tetapi setelah dijelaskan apa tetap mungkin dengan kondisi itu ada 1 orang 2 orang yang jadi ya istilahnya memberi kabar, akhirnya geruntung ke situ kejadian. Saya bisa memahami kondisi mereka di sana tertekan, tetapi perlu dipahami petugas kita pun sangat tertekan. Tidak ada kenikmatan, tidak ada kenyamanan kami semakin lama semakin pasien itu tidak kami selesaikan, tidak ada. Maka tambah susah petugas kami. Pemerintah, Pak Bupati, Wakil Bupati, seluruh jajaran dan Pak Camat semuanya, sampai petugas-petugas kita baik di rumah sakit maupun di Pasyansus sudah ada yang positif loh. Itu semuanya tertekan makin lama. Jadi kehendak saya bisa memahami mereka, tapi kehendak mereka pun sama dengan kita, tapi kondisi begini harus kita lakukan. Kalau kita laksanakan begitu saja, mereka melepas. Hari ini kita diskusi dengan Camat, dengan KKD juga, ternyata seluruh kesiapannya tidak semuanya menyiapkan untuk mampu isolasi mandiri yang standar, tidak berinteraksi dengan orang banyak. Kalau itu tidak diatasi, artinya sama saja kita memperlebar penyebaran. Nah, dari hasil kita kemarin, saya mungkin ya menghimbau masyarakat, tolong dipahami, kami ingin cepat juga. Tidak ada keuntungan sama sekali pemerintah daerah, tidak ada kenikmatan sama sekali petugas kami, tidak ada kenyamanan sama sekali kalau makin lama. Kami pengen cepat, kalau bisa bahkan secara strategi apa-apa kami selesai reaktif swab keluar. Maunya kayak begitu juga. Otomatis petugas kami juga tidak kelelahan, beban kami juga berkurang, secara biaya pun mungkin lebih murah lagi. Tapi kondisi saat ini memang semua lagi naik grafik di Kalimantan Selatan. Tidak bisa kita memaksa. Walaupun kami sudah usaha nanti ada pembelian segala macamnya. Nah, ini kondisi ini tolong dipahami, tapi ada kebijakan memang tadi kita rumuskan bersama bahwa ke depan memang kondisi reaktif atau nanti hal-hal yang terkonfirmasi positif tapi tidak ada gejala masih mampu, terus yang reaktif kami beri kesempatan mereka isolasi di rumah. Jadi isolasi mandiri namanya. Kalau isolasi terpusat bisa di kabupaten, bisa di kecamatan, bisa di desa. Kalau isolasi mandiri sifatnya itu adalah di dalam rumah dengan konsekuensi dan tanggung jawab dari keluarga sendiri. Otomatis kami tidak bertanggung jawab secara bagaimana kehidupan sehari-hari segala macamnya. Seperti di sini makan vitamin kami serahin. Dan alhamdulillah setelah laporan dinas kesehatan tadi di tanah laut termasuk yang sembuhnya di 2 besar, 3 besar di sekasa, 3 besar ya, 2 besar. Nah, artinya proses di karantina walaupun kelihatan pahit, walaupun dibully pemerintah daerah, bupati apa segala macamnya, tetapi alhamdulillah kesembuhan justru besar.
Karena memang jadi bukan mereka sakitnya bukan seperti stroke harus disuntik setiap hari. Memang dipantau kesehatannya, tetapi vitamin diberi dan gizinya pun diperhatikan. Nah, pada posisi ini kami melihat ini pada posisi yang mereka sekarang punya aspirasi, punya kehendak. Ayo, kami pun tidak masalah. Kalau memang di sana bukan berarti kami melemah, tetapi sudah kebijakan kami dari awal membolehkan isolasi mandiri, tapi ada acuan dan dasarnya. Dan ke depan sudah kami rumuskan tanggal 28 tadi ya, sebenarnya tanggal 28 tadi sudah siapkan konsepnya. Kalau nanti membludak dan memang ada gejolak segala macamnya, monggo teman harus ditandatangani, ada penjaminnya. Habis itu yang kedua RT dan kepala desa menyetujui. Karena apa? Selain masalah mereka juga ada masalah lingkungan. Kita punya tanggung jawab bukan hanya kepada yang terpapar saja, tetapi bagaimana lingkungan tersebut. Kalau terjadi ada gejolak, ada penolakan segala macamnya, makanya kami libatkanlah RT dan kepala desa. Itu ikut tanda tangan dan diketahui camat dan kepala puskesmas. Kalau itu secaranya sudah nyaman dan memang layak, kami pantau, kami akan serahkan mereka ke isolasi mandiri. Kembali lagi, saya ingin garis bawahkan kepada seluruh masyarakat Tanah Lot yang saya sayangi, sama Pak Bupati, kami tidak ada suatu keuntungan sedikit pun, tidak ada kenyamanan satupun kalau misalnya makin lama. Kami ingin cepat semuanya, bahkan makin hilang COVID ini. Bagaimana caranya? Karena tidak ada virus, tidak ada antivirusnya, ketika ada yang terpapar reaktif harus dipisahkan. Kalau nggak dipisahkan, otomatis dari rumah misalnya 5 orang, 1 orang yang terpapar, nanti 4 ini akan cenderung kena juga. Akhirnya kami tarik. Karena hampir rumah yang memang layak terpisah dengan apa? Piringnya nggak boleh gabung. Kalau di sini kan makannya nggak boleh sistem, tapi memang kalau kondisi-kondisinya itu sangat benar-benar harus layak. Tapi itulah pertimbangan, kami juga memberikan kesempatan. Hari ini saya rapat dengan seluruh camat, alhamdulillah semua camat hadir, seluruh KKD, Kerukunan Kepala Desa, setanah laut hadir, semuanya kami diskusikan kebijakan ini dan tentunya nanti bisa didiskusikan, bisa langsung dengan camat dan KKD-nya, bahwa kebijakan ini mengatasinya tidak bisa dengan pemerintah daerah sendiri. Tidak bisa hanya kabupaten saja. Yang namanya pemerintah daerah adalah camat sampai lurah sama RT. Nah ini kami sepakati, oke, kalau dengan ada persyaratan itu silahkan dia mengisi form yang ada dan nanti dipertimbangkan oleh tokoh masyarakat dan desa dan RT dan camat segala macamnya. Permohonan mereka atau yang penjamin mereka itu pun tidak serta-merta kami sepakati karena keselamatan dan keamanan dan kesehatan warga masyarakat di atas segalanya. Walaupun kelihatan pahit, kami ambil kebijakan ini. Karena kalau hanya bagaimana kami coba ikut-ikutan saja tidak punya formulasi, tapi keselamatan jiwa masyarakat Tanah Laut yang kami sayangi terancam, kami juga Pak Bupati semuanya pemimpin jolim. Jadi harus kami lakukan ini. Secara tegas harus kami lakukan. Tetapi kami memberi kesempatan sambil ini mengedukasi masyarakat, monggo mengedukan permohonan. Itu yang saya sampaikan. Ya, silakan, mungkin ada saya beri kesempatan camat ya. Ada yang mau ke camat silakan. Pak, ya silakan. Ada pendekatan apa nih Pak ke KKD Pak dalam rangka untuk ya mengantisipasi membludak-nya kasus juga? Kan kebanyakan pasien banyak dari kecamatan-kecamatan. Betul. Jadi pencegahan itu sudah berjalan, alhamdulillah sampai orang pelaku perjalanan sekarang dikontrol. Karena begini, dalam bagaimana mengatasi situasi ini, yang di dalam harus bagaimana kita tracking, kita deteksi cepat, kita isolasi, tetapi yang luar, makanya posko di desa itu ada. Setiap orang yang di luar harus dilaporkan supaya nanti kita tracking lagi. Jangan sampai yang sudah di dalam kita coba tracking, kita isolasi, tetapi bertambahnya dari luar tidak terkontrol. Itu sudah dilakukan oleh Kepala Desa dan hari ini kita musyawarahkan secara detail itu. Pencegahannya itu. Dari pihak keluarga sendiri Pak yang reaktif di taruh isolasi tadi, kenapa Pak keluarga yang ditinggalkan itu kan kemarin ada informasi bahwa masalah hutang piutang di rumah tangga itu seperti apa Pak penanganannya Pak? Ya, terima kasih. Jadi begini, pemerintah daerah bertanggung jawab atas kebutuhannya. Bahkan BPPD kita sudah hari ini berangkat Pak Kusri sudah 2 minggu yang lalu ya, bahwa coba kita usulkan keluarga yang ditinggalkan. Tetapi kebutuhan pokok Pak, kebutuhan pokok bukan berarti dia punya tanggungan beli rumah, beli tanah, beli apa ditanggung jawab pemerintah daerah. Kami bisa membantu memberikan surat keterangan kepada peminjam. Ya, kita bang, beri keterangan pas yang sudah mengeluarkan, berikan keterangan surat itu. Tapi kalau pemerintah daerah seluruh mengganti ke sana, sedangkan yang lain masih banyak memerlukan, artinya kami tidak ambil juga. Itu, silakan.
Pak, terkait dari hasil swab sendiri Pak seperti apa Pak? Ini kan banyak dikeluhkan karena ada keterlambatan. Apakah kedepannya dari pihak pemerintah daerah sendiri akan mengadakan alat swab atau PCR gitu Pak? Ya. Jadi ini sudah dibahas di bulan Maret, Mas. Sebelum membludakan sudah disiapkan. Jadi 2 swab ini. Pertama, kita harus pengambilan sampelnya cepat. Yang kedua, hasil labnya harus cepat. Nah, pengambilan sampelnya harus ada alat namanya PTM ya Pak. PTM. PTM yang dulunya kita minta bantuan, diberi sebagian dari provinsi maupun pusat, ini sekarang sudah beli. Nah, itu sudah cepat sana pertama. Itu sudah di bulan Maret kemarin. Tapi proses barangnya ini bukan barang yang di pasaran yang kita beli. Tidak mudah karena ada standar. Alhamdulillah sudah datang. Itu 10.000. Berarti ada 5.000 yang akan cepat diswab. Tetapi hasil lab kami harus menyerahkan ke Banjarbaru. Ada 2 kebijakan pertama di sana. Bagaimana membangun komunikasi yang pas dengan lab Banjarbaru supaya mana yang skala prioritas bisa diutamakan. Tetapi dengan catatan semua kabupaten, bahkan Kalimantan Tengah, informasi dari Kesehatan itu juga memerlukan. Tetapi itu tidak terlalu jitu. Akhirnya kami mengambil langkah kedua, bagaimana mengadakan alat sendiri. Nah, mengadakan alat sendiri ini ada 2. Memang minta bantuan seperti mungkin kayak di Surabaya atau apa, tetapi yang namanya seluruh kabupaten minta harapan kecil. Kita adakan lagi persiapan bagaimana lab kita di Yasin bisa menggunakan itu. Dan ini sudah dibicarakan di bulan Maret. Tapi untuk masyarakat Tanah Tahu dan para yang keluarga yang sudah di rumah atau apa, semuanya mohon ampun dan maaf dan segala hormat. Ini tidak bisa dibeli tiba-tiba seperti membeli sepatu, baju dan langsung jadi. Dan semuanya memang barang susah semuanya. Itu. Dan itu sudah dilakukan di bulan Juni yang akan datang nanti. Bulan Maret sudah kita diskusikan. Nah, jadi bersabarlah. Tetapi ada langkah kedua hari ini. Kita boleh mengambil kebijakan isolasi mandiri dengan pertimbangan kepala desa, camat, itu memang standarnya oke, tidak akan melakukan penyebaran. Dan nanti apabila penyebaran terluas, jangan diserahkan ke kami lagi. Kami sekarang mencegah supaya jangan penyebaran, akan kita kembalikan boleh ke itu. Itu langkah-langkahnya. Silakan, mungkin saya minta dari camat. Ada camat, silakan. Silakan camat. Sampaikan Pak. Tolong Pak. Karena ini kebijakan bukan kabupaten, ini sudah hari ini dibicarakan di level kabupaten dan juga di level kecamatan. Ya. Kami dari kecamatan kita, pada prinsipnya tentunya kami sangat mendukung sekali dengan kebijakan yang diambil yang baru ini, bahwa selain dengan dilakukannya karantina terpusat, karena karantina terpusat itu sebenarnya bisa juga dilakukan baik itu di kabupaten, di kecamatan maupun di desa, tetapi semua adalah sesuai dengan diatur oleh secara terpusat. Tapi dengan adanya kebijakan yang baru ini tentunya akan memberikan peluang bagi kita, memberikan kemudahan bagi kita, bagi masyarakat mungkin yang terkadang bisa mengeluh. Kalau misalnya di karantina di kabupaten jauh, mungkin nggak bisa komunikasi dengan keluarga, bisa dikarantina secara mandiri. Tetapi tentunya yang kita izinkan untuk nanti bisa dikarantina mandiri, ini harus memenuhi persyaratan tertentu tentunya. Misalnya kita harus cek dulu nanti bagaimana sih sebenarnya tempat karantina yang akan dipakai untuk karantina mandiri itu. Karena karantina mandiri di sini tentunya walaupun dia secara mandiri, tetapi protokol dari COVID ini harus tetap dilaksanakan. Misalnya penggunaan peralatan makan, minum, kemudian juga cuci pakaian segala macamnya tentunya tidak boleh bersentuhan, tidak boleh artinya nanti justru menjadi penularan bagi yang lain. Hal ini tentunya sangat penting karena ini merupakan hal yang strategis, karena sebagaimana kebijakan dari kabupaten kita bahwa kebijakan kita kalau misalnya daerah lain itu PSBB-nya pembatasan sosial, kita adalah dengan melakukan pemeriksaan besar-besaran Pak ya, pemeriksaan besar-besaran. Nah ini tentunya dengan adanya pemeriksaan besar-besaran ini nanti akan menimbulkan ledakan bagi penghuni karantina yang di kabupaten. Kalau ini terus kita lakukan pemeriksaan di rapid, banyak yang reaktif, kemudian juga di swab banyak yang positif, tentunya ruang karantina kita yang ada di kabupaten tidak akan mencukupi.